Karena kebanyakan kita, di antara kita manusia, banyak orang yang senantiasa memikirkan bagaimana cara hidup enak, namun kita sering lupa, yaitu bagaimana mempersiapkan mati dalam keadaan mati yang enak pula. Itulah kita manusia, seolah-olah kita sering-sering mengikuti hawa nafsu kita, seolah-olah hidup ini masih lama lagi, seolah-olah hidup ini masih 1000 tahun lagi. Padahal sesungguhnya kematian itu amat dekat dengan kita. Maka hadirin jamaah sekalian, kalau kita berbicara terkait dengan perkara kematian, maka sering kita jumpai di tengah-tengah masyarakat ada dua pertanyaan yang menurut kami keliru. Yang pertama adalah meninggal usia berapa? Kemudian sakit, meninggal karena sakit apa? Dua pertanyaan ini sering-sering kita jumpai. Entah itu mungkin di Mandonga, entah itu mungkin di Puatu, entah mungkin itu di Baruga, bahkan di lingkungan Tapak Kuda sekalipun, pertanyaan yang basic yang selalu keliru yaitu meninggal usia berapa? Meninggal karena sakit apa? Padahal tidak ada korelasi yang signifikan antara kematian dan usia. Tidak ada hubungannya antara kematian dan penyakit. Karena ketika tiba masanya manusia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka semua akan kita lepaskan. Semua akan pergi. Maka satu sebab saja manusia itu menghadap Allah Subhanahu wa taala atau meninggal dunia, yaitu karena tiba ajalnya. Ajal telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia itu akan meninggalkan dunia ini. Kemudian kematian ini tidak mengenal status setara sosial. Mau tua, mau masih muda, orang kaya, orang miskin, kulit putih, kulit hitam, gubernur, wali kota, bahkan raja sekalipun pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Karena kematian ini tidak menunggu taubat kita. Kematian ini cuma persoalan waktu saja, saudaraku sekalian. Mau kapanpun, mau dimanapun, dan dalam kondisi apapun, kematian itu akan datang kepada kita. Akan datang kepada kita, itu sesuatu yang pasti. Walaupun mungkin di sini ada seorang pejabat negara misalkan, kemudian hari-hari dilindungi oleh polisi atau oleh pasukan, itu tidak akan pernah bisa melindungi dirinya dari namanya kematian. Kendatipun dia berlindung di benteng yang sangat kokoh, kematian itu pasti akan datang kepada kita. Yang menjadi pertanyaan besar bagi kita, saudaraku sekalian, karena kita semua telah mengetahui bahwa kita akan meninggal dunia, apa bekal kita untuk menghadapi yang namanya kematian itu? Sudahkah kita mempersiapkan bekal itu? Ataukah justru kita malah semasa hidup kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Inilah yang harus kita tanya kepada diri kita. Inilah yang harus kita betul-betul benahi, introspeksi. Jangan sampai kita akan menjadi orang-orang yang merugi di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, maka benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajisu man atbaha nafsahu hawa tamanna Allah. Kata Rasul, orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa beramal soleh dan mempersiapkan bekal setelah kematiannya. Itu kata Rasul. Ternyata kata Rasul, orang yang cerdas itu bukan yang gelarnya profesor, bukan gelarnya doktor, bukan gelarnya tinggi begitu, bukan, atau panjang namanya dengan gelar, bukan. Walaupun gelar panjang, gelar namanya bagus,
Tapi kalau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, bukan orang cerdas itu. Siapa yang orang cerdas itu, kata Rasul? Orang cerdas, kata Rasul, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajisu man atbaha nafsahu hawa tamanna Allah. Orang yang cerdas itu, kata Rasul, adalah orang-orang yang senantiasa mempersiapkan bekal setelah kematiannya. Itulah orang-orang yang cerdas. Sedangkan orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang jahil, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Kalau kita termasuk golongan tersebut, maka kalau kita, saudaraku sekalian, mau dikategorikan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang cerdas, maka marilah sejak sekarang, sejak dini, kita persiapkan bekal setelah kematian kita, agar kelak kita tidak akan menyesal. Justru jangan malah sebaliknya, kita justru akan dikategorikan oleh Rasulullah SAW sebagai orang-orang yang jahil apabila kita senantiasa memperturutkan hawa nafsu kita dan berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara kita tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik summa. Maka adapun yang bisa kita persiapkan untuk bekal setelah kematian kita, sudahlah sangat cukup yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza matamudu Adam in qata a'maluhu illa min salasin, shadaqatun jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw walidin sholihin yad'u lahu." Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, au walidin sholihin yad'u lahu. Jadi ketiga ini adalah bekal yang kita persiapkan untuk bekal akhirat. Yang pertama shadaqatun jariyah. Sedekah kita, semisal kita semasa hidup kita pernah membangun masjid. Semasa hidup kita pernah membangun masjid. Maka ketika semasa hidup kita membangun masjid, maka insya Allah dengan bangunan yang kita bangun, ketika umat menggunakan, halayak ramai menggunakan masjid tersebut, kita akan mendapatkan transferan pahala yang sangat luar biasa. Dari apa tadi? Dari amal jariyah yang kita lakukan tadi. Inilah pahala yang jariyah yang sangat luar biasa. Kemudian salah satunya lagi adalah dakwah. Dakwah ini sangat luar biasa. Tidak perlu kita misalkan mendakwai 100 orang. Satu saja kita dakwai. Kemudian dengan dakwah kita, kemudian orang tersebut berubah. Yang tadinya bertato, yang tadinya nakal, yang tadinya tukang miras, yang tadinya pakai narkoba, kemudian dia hijrah, kemudian dia bertobat, kemudian dia berubah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dakwah kita tadi, ketika orang tersebut berubah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap ibadah yang dia lakukan, kita juga akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Itu yang sangat luar biasa dari amal jariyah. Maka tidak ada yang rugi ketika kita ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, masih ada waktu. Kemudian yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat yang senantiasa diajarkan kepada manusia. Apa itu? Maka ketika misalkan kita semasa hidup kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, maka manfaatkan ilmu itu dengan sebaik-baiknya. Ajarkan ilmu itu kepada manusia, kepada saudara kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita. Maka ketika mereka mengamalkan ilmu tersebut, maka insya Allah ketika kita meninggal dunia, maka kita akan senantiasa mendapatkan transferan pahala dari ilmu yang kita ajarkan tadi. Semisal saudaraku sekalian, kalau kita mengajarkan Al-Fatihah kepada saudara kita di samping kita, atau anak-anak kita yang ada di sini, kira-kira Al-Fatihah kita berkurang apa bertambah?
Berkurang apa bertambah ini? Kalau saya kasih uang 50.000, berkurang uang saya apa bertambah? Secara nominal, fisik berkurang. Tetapi kalau secara pahala itu bertambah. Begitu pula kita ajarkan surat Al-Fatihah kepada saudara kita, maka sesungguhnya hakikatnya itu akan bertambah pahala kita, bertambah surat Al-Fatihah kita yang kita ajarkan. Maka itulah pahala amal jari yang sangat luar biasa, yang seharusnya kita semua ini mengamalkan amal jariah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah awwalidin solihin yad'ulahu, yaitu anak-anak yang soleh dan soleha yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Maka anak-anak yang soleh ini adalah aset yang amat berharga bagi kita, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudara-saudaraku sekalian. Karena ini aset yang amat berharga, maka ajarilah, didiklah anak kita itu dengan didikan yang baik. Kalau perlu mungkin, kalau kita mampu, kalau perlu masukkan mereka ke pesantren-pesantren agar mereka menjadi hafiz dan hafiz Al-Quran, agar mereka menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka ketika kita sebagai orang tuanya kelak meninggal dunia, kita akan terus mendapatkan transferan yang sangat luar biasa dari anak yang soleh tersebut, tanpa mengurangi pahala anak tersebut. Itu sangat luar biasa. Maka dari sabda Rasulullah SAW ini sebenarnya sudah sangatlah cukup untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berakidah yang benar, kita persiapkan ketiga amalan ini, maka insya Allah surga akan menanti kita, saudaraku sekalian. Justru jangan malah sebaliknya. Ternyata bukan saja amal jariah yang ada, tetapi juga dosa jariah ada juga ternyata. Apa dosa jariah itu? Adalah dosa yang kita fasilitasi. Semisal, kalau kita meminum khamar, kita sendiri yang meminum, itu dosanya kita sendiri. Tetapi kalau kita memfasilitasi orang untuk meminum khamar, kita adalah penjualnya, kita yang mendistribusikannya, kita adalah agennya, maka 10 orang yang meminum khamar atas dari penjualan kita, maka kita juga ikut tanggung dosanya. Contoh lain, kita kan sekarang bermedsos, bermedia sosial. Hati-hati dengan postingan kita. Ketika kita misalkan kita bermedsos di Facebook, Instagram, Twitter dan lainnya, sering-sering kita mengupload video-video yang tidak senonoh, foto-foto vulgar wanita-wanita telanjang. Maka ketika kita mengupload semua itu, maka inilah dosa jariah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala.